Apa yang mau gocek? Pak, manis dulu ya. Doorstop dulu, doorstop. Mau doorstop dulu bentar ya, maaf ya. Ya Pak, agenda hari ini dulu Pak, CFD Pak, gimana Pak? Ada Pak CFD-nya hari ini. Iya, seru tadi. Kami datang ke CFD pagi naik MRT dari stasiun Fatmawati dan kita turun ke atas, mulai kita jalan. Dan kegiatan ini kan yang sering kami sebut sebagai tempat ruang ketiga, di mana warga bisa berinteraksi, warga bisa bersama-sama. Jadi tadi senang sekali ketemu banyak warga dan banyak sekali yang diungkapkan dalam pertemuan itu. Apa aja Pak yang diungkapkan warga? Macam-macam. Apa aja? Saya ketemu beberapa guru yang ketika ketemu dia cerita, Pak terima kasih PBB-nya masih gratis sampai sekarang. Bahkan ada yang cucu guru karena orang tuanya udah pensiun sebagai guru dan rumahnya masih bebas PBB. Alhamdulillah. Terus ketemu juga dengan beberapa yang menceritakan tentang kondisi sulitnya ekonomi. Sudah lulus tapi sulit cari pekerjaan, sudah magang tapi lama belum berubah menjadi pekerjaan. Jadi ada yang seperti itu. Tapi secara umum saya melihat suasana CFD ini suasana warga bisa berkumpul bersama. Tapi dari produk CFD kan tiap tahun semakin meningkat nih. Nah, di bayangan Bapak, emang akan ada peningkatan seperti ini udah bisa ditampung CFD Jakarta, nggak cuma warga Jakarta kan Pak yang datang? Iya, apalagi sekarang dengan kendaraan umum yang mudah menjangkau ke sini. Tadi saya bertemu dengan satu orang yang bilang, Pak Anies saya sudah 1,5 tahun tidak naik kendaraan pribadi lagi kalau kerja. Kalau kerja selalu naik kendaraan umum, udah 1,5 tahun. Dan dia menceritakan, Jaklingko itu sangat berguna. Teman-teman yang ada kanan kirinya juga terus nambahin. Nah soal CFD ini, saya rasa ke depan kita perlu kembalikan suasana CFD menjadi lebih nyaman. Yang berjalan kaki, dengan yang berlari, dengan yang bersepeda cepat, perlu dirapikan kembali supaya masing-masing leluasa. Karena kalau tertumpuk seperti sekarang, yang naik sepeda nggak bisa jalan lancar, yang mau lari berhenti, yang jalan kehambat sama mereka yang jalan cepat. Jadi perlu dikembalikan pada penataannya. Tapi kalau suasananya, tempatnya, ini saya rasa tempat yang sangat tepat sepanjang dari mulai Bundaran Senayan sampai Monas ya, dan Bank Indonesia. Ini memang tempat yang pas untuk warga berkumpul dari mana-mana. Kalau soal tadi pertemuan sama Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf Hamka, Pak gimana? Oh, papasan? Iya. Ya nggak gimana-gimana, papasan seperti papasan sama semua orang. Tadi beliau kan sempat menyatakan kalau misalnya gimana cocok nggak iya, gimana Kita ini kan papasan di jalan, nggak ada janjian. Ya biasa aja papasan seperti yang lain. Tapi kalau duet gimana Pak kira-kira? Ini masih perjalanan panjang. Kalau dengan kepikiran siapa yang akan Bapak gandeng buat duet nanti? Baiknya siapa? Iya. kalau dengan Kaisang dengan Mas Pokoknya kita gini, buat saya selalu bilang persoalan pilkada ini bukan hanya tentang siapa yang berada di dalam proses pilkadanya, tapi apa agenda utamanya. Karena itu yang menjadi fokus perhatian kami. Kami ingin agar warga Jakarta itu merasakan kebahagiaan, yang menjadi kebutuhan pokok terpenuhi, terjangkau, pekerjaan lebih mudah, kemudian pelayanan dari pemerintah itu lebih mudah, termasuk hal seperti ini. Kegiatan CFD ini jangan sekedar dipandang sebagai oh ya warga kumpul, bukan, ini bagian dari pelayanan masyarakat, pelayanan negara, pemerintah. Toiletnya harus cukup, pengaturan rutenya harus rapi, penataan pedagangnya rapi, sehingga suasananya menjadi lebih baik. Nah itu fokus kami. Adapun tentang nama-nama nanti nggak mengalir aja. Pak, ini soal koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus, itu kan ada gagasan ingin merangkul semua parpol, termasuk parpol pendukung Bapak di Pilkada DKI gitu. Dan PKB kemarin bilang kalau semua parpol kompak setuju dengan gagasan tersebut.
mengusung Bapak berpotensi bakal terjadi kota kosong di DKI. Tanggapannya gimana? Ya, kita lihat nanti. Kan itu tentang masa depan kan. Yang kita bisa bicara kan masa lalu dan masa kini. Tapi masa Bapak depan kita lihat. Bapak melihat kebijakan ini, gagasan ini gimana Pak? Yang Kim Plus. Pokoknya buat saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta. Aspirasi warga Jakarta. Cek aja sama DPW semua partai. Apa aspirasi? Ada komunikasi? Mencerminkan aspirasi mereka. Ada komunikasi nggak Pak dari Gerindra gitu yang ingin mencalonkan Bapak sebagai calon dari Kim Plus ini? Saya kan selalu bilang, saya ini berkomunikasi dengan semua. Dan ketika sudah tepat waktunya, baru disampaikan. Dulu waktu saya bertugas di Jakarta juga gitu, ini teman-teman nemenin pasti apa. Saya pasti bercerita sesudah programnya siap jalan. Jadi sekarang juga gitu. Walaupun terjadi komunikasi dengan semua, termasuk dengan teman-teman Gerindra, tapi nanti pada waktunya baru kita ngobrol angkat tepat. Ya. Pak Anies, Pak Ahok pernah bilang PDIP katanya akan sulit mendukung Pak Anies, itu gimana itu? Sekarang kita konsentrasi warga Jakarta aja. Ya cukup ya. Pak, terkait dengan Pak RK, Pak RK juga akan diusung di Jakarta. Ya, Pak RK. Melihat elektabilitas Bapak juga di Jakarta ini masih tinggi nih Pak. Pokoknya ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta nggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya, nggak ada yang tanya begitu. Oh dia. Tapi kalau saya ketemu rakyat, warga, kalau warga ketemunya apa? Warga Pak Anies, persoalan ini, persoalan betul. Tidak ada yang tanya. Jadi malah saya mengatakan itulah yang sesungguhnya ada di dalam pikiran rakyat. Itulah yang sesungguhnya harus jadi perhatian kami. Nah kami merasa ini perlu dapat tempat dalam percakapan di publik karena kita melihat betul yang dibicarakan oleh rakyat adalah bagaimana kondisi ya. Kalau kriteria pasangannya Bapak apa sih Pak? Kriteria pasangannya Bapak nanti? Kan semua ada kriterianya. Ya. Ya, dan saya yakin kalau sudah begini tuh tentu memiliki visi yang sama tentang mengelola kota menjadi kota yang modern tetapi berpihak pada rakyat. Kan visinya itu harus visi itu. Ketika kita membangun misalnya kita ingin kota Jakarta menjadi lebih baik, lalu transportasi umum didorong ditingkatkan. Itu adalah paradigma tuh, itu visi itu. Transportasi umum ditingkatkan dengan begitu mengajak warga pindah di kendaraan pribadi Kalau kendaraan pribadi berkurang, maka polusi dari kendaraan menjadi berkurang. Harapannya kemacetan menjadi berkurang. Nah itu visi. Visinya perlu sama untuk mengelola kota menjadi kota yang modern, tapi juga kota yang mengayomi bersama. Pak Anies yang membantah kebijakan gimana Pak? Nggak apa-apa. Pak, terkait dengan Pak Jokowi yang di zikir kebangsaan kemarin meminta maaf kepada rakyat Indonesia itu bagaimana? Kok tanya semua sih? Ini aja Jakarta aja. Gimana Pak tanggapannya tentang Jokowi minta maaf? Udah Jakarta aja. Gimana Pak?